Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalli alaih Muhammadun wa aluhu wal mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadirin muhtaramin, muslimin dan muslimat, shaimin yang shaimat, para sahabat ngaji bareng di channel Instagram Majelis Taklim RW 11, Majelis Al-Ikhlas RW 11, juga channel Mas Syai Guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita masuk ke hari Ramadan yang ke-8, 9, mudah-mudahan saum kita, ibadah kita selama 9 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tadarrana wa ta'abbudana wa tadarrusana wa taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat hingga kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sahabat ngaji yang dirahmati Allah, tak terasa waktu terus berjalan ketika bulan Rajab kita menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan dengan senantiasa terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ketika bulan Sya'ban semakin mendekati, bahkan di detik-detik awal Ramadan kita sudah terasa aromanya, terasa aura, terasa harumnya bulan suci Ramadan, dan sudah mungkin sebagian dari kita planning, sudah ada planning, kita harus lebih baik. Bahkan di pertemuan yang lalu disampaikan bahwa ketika di bulan di luar Ramadan kita mungkin secara ibadah lalai, kita mungkin secara ibadah kurang atau mungkin sebagainya. Namun ketika di bulan suci Ramadan, yuk kita sama-sama lebih semangat dalam ketaatan kepada Allah SWT. Walaupun banyak dosa, nyata waktu begitu dekat. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri. Nah, jadi sebelum kita biasa membahas tentang kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani bab puasa, kita ada muqaddimah dulu. Wal 'asri, demi waktu atau demi masa. Dalam tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir Jalalain maupun kitab tafsir Ibnu Katsir, disebabkan al-'asr itu bimakna atau arti yang pertama adalah waktu asar, waktu sholat asar. Kenapa disebut waktu sholat asar? Karena waktu sholat asar ini orang sering sibuk, kehilangan kesempatan untuk beribadah atau sholat asar. Pada dalam Al-Quran dijelaskan, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu ya sholat asar. Kenapa? Karena mungkin seketika sore pulang kerja kita lupa, ya kan? Lagi sibuk, kemudian jam 4 selesai pulang, nggak sempat sholat asar. Kita kerja di jalanan macet, atau menuju maghrib. Makanya kita jaga sholat asar kita. Kemudian al-asr ini bermakna juga karena di akhir hari dalam kalender Hijriah, akhir waktu itu adalah antara asar sampai menjelang maghrib.
atau ila ghurubi syamsi, akan terbenamnya matahari. Waktu asar, hati-hati di waktu asar. Kemudian asar juga bermakna periode. Ulama kita memberikan nasihat, bil asri minal usur, jagalah periode dari periode yang panjang, dari periode panjang. Apa itu periode panjang? Periode di mana asar itu periode akhir zaman kita, zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga diartikan asar itu. Artinya asar pada zaman akhir, yaitu zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tinggal sedikit lagi. Kenapa? Karena kita sudah memasuki zaman akhir, zaman antara asar sampai maghrib, menjelang maghrib. Kemudian nanti kiamah. Wal asri. Jadi bisa diartikan beberapa itu. Ada asar, waktu asar. Kita suruh menjaga waktu salat asar kita, waktu salat wusta. Kemudian asar juga bisa diartikan akhir hari. Kemudian asar juga bisa diartikan akhir zaman. Dan yang terakhir, makna yang keempat, asar bisa diartikan dengan akhir-akhir daripada hidup kita. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Mungkin akhir hidup kita di usia sebagaimana usia Nabi kita Muhammad SAW, di akhir 60 tahun, di atas 60 tahun, berarti kita harus bersiap-siap untuk apa? Ayat selanjutnya. Atau mungkin saat-saat akhir hidup kita yang mungkin kita nggak tahu. Ada yang mungkin nggak sadar, 30 tahun sudah menjelang akhir hidupnya, 40 tahun sudah menjelang akhir hidupnya, 50 tahun menjelang akhir hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu akhir hidup manusia itu al-maut. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Bahwa ajal, maut tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Itu sudah menjadi rahasia ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Asr ini secara umum digambarkan wal asri, dari waktu, dari makna yang tadi. Innal insana lafi khusrin. Inna di sini adalah ketegasan. Nun inna. Innal insan, al-insan, semua manusia. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali, exception, bahasa Inggris. Illalladzina amanu, orang atau manusia ciptaan Allah, hamba Allah, disebutkan tadi semua dalam keadaan rugi. Kecuali ada 4 hal yang kita lakukan di akhir zaman ini. Sesuai makna beberapa tafsir tadi. Ada makna waktu asar, jangan dilalaikan. Ada makna waktu akhir hari, jangan dilalaikan. Makanya ketika setiap akhir hari Jumat, doa yang paling mustajab ya di akhir hari Jumat, antara asar menjelang maghrib. Sangat mustajab, karena sangat utama. Ya. Kemudian ada juga doa akhir zaman Nabi Muhammad SAW, semua akan rugi, kecuali kita melakukan hal-hal yang selanjutnya dari ayat Al-Asr. Atau yang terakhir, akhir daripada jatah kehidupan manusia masing-masing. Illalladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang menjaga keimanannya. Di akhir waktu menjaga keimanannya, di akhir hari tetap menjaga keimanannya, di akhir pada zaman Nabi, akhir zaman ini kita tetap menjaga keimanan kita. Bahkan di akhir waktu jatah hidup manusia dijaga keimanannya. Apa itu iman? Al-iman tasdiqon bil qalbi, takrir bil lisan, wa amal bil arkan. Iman senantiasa yakin dan percaya di dalam hati bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita adalah seorang hamba dan Allah dan Allah pencipta, Allah pencipta kita. Takrir bil lisan biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita ditimpa
kesusahan, sabar. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ketika kita ditimpa kesenangan, syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada takrir bilisan. Rasa syukur maupun rasa kesedihan yang tetap ditakrir, diikrarkan di lisan kita bahwa semua dari Allah. Hal-hal yang baik semua dari Allah. Hal-hal yang buruk semua dari nafsik, dari diri kita karena perbuatan kita. Dan Allah melihat kita. Yang pertama, yang tidak akan rugi di akhir zaman, di akhir kelak kehidupan kita adalah yang senantiasa menjaga iman. Maka dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita sudah diberikan rasa keimanan seorang muslim, wala tamutunna, jangan sekali-kali kita ketika nanti diwafatkan illa wa antum muslimun, dalam keadaan tidak muslim. Harus muslim. Nah, hari ini di kajian ketiga di bulan suci Ramadan, bahas tafsir surah Al-Asr. Kemudian orang yang tidak akan rugi di akhir zaman, di akhir waktu, di akhir hari, di akhir ajal, di akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah lanjutan dari ayat illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh, beramal, banyak-banyak beramal kebajikan. Apa amal soleh, amal baik itu? Tentu amal yang membuat manfaat, tidak membuat mafsadat atau mudarat. Salah satu amal yang paling ringan adalah yaitu idkhalus surur, memberikan kesenangan kepada ala qalbil mu'min, kepada orang-orang mukmin, kepada sesama kita. Jadi kita mungkin ketika ada teman kita, sahabat kita ada masalah atau sedang suntuk, minimal kita kalau misalkan nggak bisa bantu, kalau bisa bantu nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa bantu, minimal kita tidak menambah beban kesedihan. Syukur-syukur kita hibur, maka kita hibur dengan mungkin cerita atau mungkin bergurau, bercanda dengan dia sehingga dia timbul semangat, timbul rasa senang kembali dan semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Masya Allah. Sangat dalam sekali. Wa'amilus sholihat, beramal baik, beramal soleh. Amal soleh selanjutnya bersedekah, berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki nilai manfaat atau yang bermanfaat, mengabdikan dirinya untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi selain beriman tadi hablum minallah, kemudian wa'amilus sholihat, hablum minan nas, muamalah sesama kita baik. Kita bantu. Bantu tidak seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu, bahwa membantu, menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa tidak hanya kepada sesama muslim, non muslim pun kalau membutuhkan bantuan, pertolongan, ayo kita bantu. Nah, kalau ceritain seperti ini, alhamdulillah, fakir saya bertetangga dengan non muslim. Alhamdulillah, hubungan kita baik secara muamalah. Ketika berbagi makanan, nah, para sahabat ngaji bareng juga harus begitu itu. Jangan malah fobia, wah itu orang non muslim nggak gua kasih makanan. Kalau lagi pulang kampung oleh-olehnya. Semua dalam muamalah itu sama, ya, selama tidak mengganggu, selama tidak merusak akidah kita. Jadi itu wa'amilus sholihat, sedekah, berbuat baik. Kenapa? Ketika kita beramal, memberikan sesuatu yang bermanfaat, kemudian sesuatu tersebut bermanfaat bagi orang lain, dilakukan lagi oleh orang lain, kemudian dilakukan lagi orang lain, itulah yang disebut dengan jariyah, al-amal al-jariyah, sedekah jariyah. Bersedekah, beramal jariyah yang ngalir terus. Selain kita bersedekah di pembangunan masjid, di pembangunan TPA, atau bahkan di jalan umum kita sedekah, kemudian jalan itu baik, dilewati orang, membuat orang senang, membuat orang nyaman,
itu juga termasuk al-amal as-salihah, beramal soleh, memberi kesenangan kepada teman kita, kawan kita, amal soleh. Maka ketika berbuat amal soleh, lanjutan yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, senantiasa saling memberikan pesan kebenaran, hak, memberikan pesan yang benar. Watawasau bil haq, tawassau. Maka orang ketika ngaji atau pengajian umum akbar, berikut ini kita dengarkan tausiah. Tawassau bil haq, tausiah. Satu makna, saling memberikan pesan al-haq, kebenaran. Tidak harus yang berat-berat memberikan pesan kebenaran. Nabi kita, Nabi Muhammad, jangan ada yang lain. Oh, ini nggak sesuai Nabi, bid'ah. Jangan. Tadi kan yang kedua sudah memberikan rasa nyaman kepada sesama muslim. Idkhalus surur al qalbil mu'min. Setiap mukmin memberikan rasa senang, rasa nyaman, rasa saling bersahabat sesama teman. Nah, ada juga saudara kita yang berdakwah seperti itu, yang nggak keras, bil haq. Ini perlu. Jadi menyampaikan pesan kebenaran, pesan hak itu banyak cara. Ya. Maka ketika kita bersama saudara kita, tetangga kita, atau kawan-kawan kita, ketika kita berikan pesan kebenaran, tergantung dari bagaimana cara kita. Kok kita bermaksud baik, memberikan sesuatu pesan yang benar atau kebenaran, diterima oleh kawan kita, saudara kita nggak baik, atau mungkin menerimanya salah, miskomunikasi, maka yang keempat, watawasau bis sabr, maka berikanlah pesan itu dengan kesabaran. Masya Allah, luar biasa daripada surah Al-Asr ini. Jadi pedoman hidup kita. Kenapa? Di poin terakhir ini, tawasau bis sabr ini sangat dalam maknanya sekali. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa suatu kesusahan, beri sabar. Ajaban li amril mu'min, sesungguhnya sangat hebat, sangat takjub seorang mukmin. In asobathu as-sarra syakar. Ketika seorang mukmin itu diberikan kesenangan, diberikan sesuai yang pada keinginannya, usahanya misalkan berdagang, kemudian hasil dagangnya sesuai dengan keinginannya, syakar, maka bersyukur. Orang mukmin yang hebat, orang mukmin yang keren, yang takjub, maka bersyukur ketika diberikan kesenangan atau keinginannya itu sesuai dengan yang diharapkan, diberikan oleh Allah kepadanya. Lanjutannya, wa in asobathu dharra sabara, dan apabila keinginannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sabar, bersabar. Makana khairul lahum, karena semua itu, dua perkara itu tadi, khairul lahum, adalah lebih baik bagimu di mata Allah SWT. Ya, kita ketika memberikan nasihat, wah, tuh orang udah dikasih pesan kebenaran, udah dikasih nasihat, malah nggak terima. Nah, lantas kita apa? Sabar, karena nggak sesuai keinginan kita. Tapi kalau dia, oh iya, makasih Mas Guru, nah, kita bersyukur, alhamdulillah saudara kita bisa membantu saya, bisa membantu dia, walaupun hanya dengan solusi, walaupun hanya dengan omongan, belum dengan materi dan sebagainya. Kebanggaan tersendiri. Kenapa? Menjadi fitrah manusia dalam surah Al-Asr tadi. Kalau kita sudah bisa memberikan pesan kebenaran, pesan kesabaran, maka akan menjadi rahasia, menjadi rasa yang saling bersaudara sesama muslim. Hadirin para sahabat ngaji yang dirahmati Allah, itu sebagai pembuka pada hari ke-9 Ramadan ini, yaitu tentang surah Al-Asr. Ini sangat cocok sekali pada diri kita. Mungkin kita
lalai, mungkin kita lupa, kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa menjaga keimanan kita kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kita senantiasa beramal soleh. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan, kalau dulu konteksnya menyingkirkan batu di jalan raya supaya yang melewati itu tidak terhalang, yang menghalangi tidak menghalangi, kemudian kita singkirkan sehingga los, orang lewat nyaman. Itu juga termasuk beramal soleh. Kenapa? Orang yang beramal soleh berarti dalam hatinya ada iman. Iman mengawal hatinya dan pikirannya, beramal soleh. Singkirkan batu itu di jalanan, atau singkirkan hal-hal yang menghalangi jalan. Begitu juga dengan masalah ketika teman kita, saudara kita, tetangga kita ada permasalahan, maka iman dalam hati kita, tasdikun bil qalbi, ya coba bantu tuh orang. Itu kayaknya orang itu ada mungkin keliru sedikit. Kemudian takrir bilisan, kalau bantu nggak bisa, kalau misalkan sudah dalam hati kita, kemudian kita berikan omongan, bicara baik-baik. Mau'izatul hasanah bil hikmah, berikan nasihat dia dengan hikmah. Artinya dengan hikmah adalah dengan sangat baik, sangat bijak, lihat dari beberapa sudut pandang. Tapi angel Pak, susah ya seperti ini Pak. Tapi minimal kita tahu ilmunya. Kita berikan pesan benar. Baru yang terakhir adalah dengan pesan kesabaran. Saling memberikan pesan sabar. Sabar dan sabar. Kenapa? Karena balasan orang-orang yang sabar tidak akan terhitung. Innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar adalah ajrahum bighairi hisab. Tanpa hisab, tanpa terbatas ketika kelak di akhirat. Makanya ketika ada seorang si miskin, dia sabar dengan kemiskinannya, dia sabar dengan kesusahannya, karena dia tahu kelak di akhirat tidak akan terhitung balasan dari Allah kepada orang-orang sabar. Bahkan bighairi hisab, tidak dihitung. Tenang aja seorang beriman itu, maka ajaban li amril mu'min tadi, tenang. Oh, begini. Masya Allah, ada tetangga di dekat rumah kami, seorang keluarga yang satu, yang suaminya Masya Allah dikasih ujian oleh Allah berupa sakit, yang mungkin sakitnya sudah lama. Kemudian seorang istrinya berjuang memberikan nafkah, memelihara anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Masya Allah, dengan segala kesusahannya beliau sabar, bahkan semangat berusaha, berdagang, sambil merawat suaminya yang sedang sakit. Wanita-wanita seperti ini, insya Allah wanita-wanita yang terbaik yang akan masuk surga, bahkan oleh Allah, oleh Rasulullah diberikan janji akan nyelip Rasulullah masuk surga, akan nyalip maksudnya, lebih dulu masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Maka biasanya seorang ibu, seorang wanita jika ditimpa musibah dari keluarganya, apakah mungkin suaminya sakit atau mungkin suaminya di PHK dan sebagainya, apalagi sekarang musim Sritek banyak PHK, tutup, kemudian Yamaha dan sebagainya, maka sebagai seorang istri kita berikan semangat suami kita berikan tawasau bis sabr, berikan pesan kesabaran. Ketika orang sudah sabar, insya Allah ketika di dunia akan diberikan balasan. Insya Allah ada yang lebih baik nih. Maka khairul lahum, karena itu yang akan yang lebih baik, akan datang yang lebih baik lagi. Ketika di akhirat, maka innama yuwaffas sabirin, orang-orang yang sabar di dunianya, ajrahum bighairi hisab. Ketika di akhirat akan diberikan limpahan balasan dari Allah. Ghairi hisab, tak terhitung, tanpa hisab. Masya Allah. Tuh, hadirin, sahabat ngaji pesan Ramadan pada kali ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa menit, 5 menit, kita akan ngaji tentang puasa, sedikit-sedikit tentang bab as-saum atau siam di kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-alama al-kabir al-muhaddas asy-syahir al-hafid
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah Ta'ala yaghfir lahum wa nafa'atahum wa nafa'atahum wa bi ulumihim asrarihim fid dunya wal akhirah. Babun asyam as-saum. Kita buka hadis saum atau siam atau puasa di hadis ke 561. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamzah ibn Amrin al-Aslamiyyin radhiyallahu anhum annahu qala ya Rasulullah ajidu fi quwwah al-siyami fi safar wa hal alayya junah? Wa qala Rasulullah ya rukhsah min Allah wa man akhadha biha fahsan wa man ahabba an yasumu fala junaha alayhi. Wa Muslim wa asluhu fil muttafaqin alaih min hadis Aisyah Hamzah bin Amr as-Sa'al. Insyaallah. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qol, berkata si Hamzah ini, ya Rasulullah ajidu bi quwwah ala siyami fis safar. Ya Rasulullah, ketika aku melakukan perjalanan, ajidu bi quwwah, aku sebenarnya kuat bisyam, berpuasa. Aku sangat kuat berpuasa walaupun dalam perjalanan. Kemudian Hamzah bin Amr al-Aslami ini bertanya kepada Rasulullah, "Fahal alayya junah ya Rasulullah?" "Fahal alayya junah ya Rasulullah?" Apakah ada keringanan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsah min Allah." Iya, itu keringanan dari Allah, itu bonus dari Allah. Biasa. Lantas bagaimana? Apakah saya tetap puasa karena saya kuat ya Rasulullah? Atau saya iftar, atau saya mokel? Nah, saya batalin. Jawab Rasulullah, "Faman akhadha biha fahassanun." Barang siapa yang mengambil keputusan untuk membatalkan karena safar, perjalanan jauh, hasanun, itu baik, hasan. Wa man ahabba an yasumu fala junaha alaihi. Dan apabila memutuskan untuk tetap berpuasa, oh saya kuat ya Rasulullah, perjalanan saya tetap puasa sampai maghrib, beduk maghrib, fala junaha alaihi, dan itu juga tidak berdosa, atau tidak membebankan. Rawahu Muslim. Waslu fil mutaf, dan aslinya di Imam Bukhari wa Muslim ada bahwa hadis ini dari Aisyah Ummul Mukminin, dari istri beliau Aisyah, masyaallah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat ngaji bareng bahwa ketika ada uzur, ada keringanan dari puasa kita, misalkan kita perjalanan jauh, mudik misalkan, ketika mudik yang dekat-dekat, ketentuan safar itu sekitar samanuna khamsah, sekitar 85 km jaraknya. Di atas itu rukhsah, berpuasa boleh, bagus. Tapi kalau tidak berpuasa, ditinggalkan karena perjalanan safar tadi, fahasanun, itu juga baik. Nah, nanti diganti qadha puasa di hari lain, di hari Syawal atau bulan Syawal mungkin boleh langsung, ya, takut khawatir kesananya belum, atau mungkin bulan-bulan hijriah yang lain. Yang penting saat menjelang Ramadan tahun yang akan datang, misalkan seperti halnya bulan Rajab tadi yang saya sampaikan, Rajab, Syaban, itu adalah seperti pintu masuk menuju bulan Ramadan. Nah, itu utang-utang puasa Ramadan dilunasi pada bulan-bulan Rajab, Syaban itu. Nah, tapi intinya ada rukhsah, boleh dibatalkan karena safar atau dalam perjalanan. Baik, sahabat ngaji bareng, nah, saya senang
Kalau diundang ngaji misalkan di Jakarta yang paling jaraknya cuma 50 kilo, 30 kilo, males, apalagi di daerah Cibitung sendiri, ya. Itu bikin capek, bikin lapar, bikin haus, ya. Diundang sekali langsung ke Bandung, ke Jawa Tengah, Cirebon, ke Tegal. Nah, itu kan jadi alasan saya nanti kalau ditanya malaikat, kenapa Anda ini seorang penceramah ke Cirebon kok malah nggak puasa? Wah, ada rukhsah malaikat. Fahasanan itu baik. Orang-orang kayak saya amartiran, kita-kita yang amatir ini pasti ngambil yang itu. Nggak usah puasa. Kenapa? Rukhsah ini fahasanun dari hadis ini. Ya, jadi itu. Jadi, tapi kalau yang kuat, ya silahkan puasa. Karena bagus juga. Dua-duanya bagus. Sahabat gaji yang dirahmati Allah, satu lagi hadis ke 562. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu an huma qala ruhisa lisyekh al-kabir ayyuftir wa yut'ima an kulli yawman miskinan wa la qadha alaihi rawahu ad-Daraqutni wal Hakim was-Sahihah. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Ini ditujukan kepada dua. Satu kepada Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Kemudian yang kedua, Ibni Abbas. Karena dua-dua sahabat ini, anaknya dan bapaknya adalah bertemu Rasulullah. Atau sering bertemu Rasulullah. Atau dekat dengan Rasulullah. Maka anhuma. Semoga Allah meridainya. Ruhishalis syekh al-kabir ayyuftir. Wa yut'ima an kulli yawmin miskinan. Wa laqadha alaihi. Dari Abdullah, sahabat Nabi, Ibn Abbas. Kita buka bahwa rukhisa, keringanan lisyekh, keringanan kepada orang tua itu sangat besar dalam hal berpuasa. Misalkan orang tua, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita yang sudah sepuh sekali, nggak kuat berpuasa, maka rukhisa, diberikan keringanan oleh Allah, oleh Rasulullah, sesuai hadis ini tadi. Ayyuftira, untuk membatalkan atau untuk berbuka. Wayut ima angkuli yaumi miskinan. Kemudian hasil dari batal tadi, ya, cukup diganti dengan memberikan makan kepada fakir miskin kulli yaumin, saat masa Ramadan itu. Karena sudah tua renta, misalkan kita punya orang tua atau kakek atau nenek atau orang tua, ayah, ibu yang sudah tua renta, kemudian beliau ini mungkin tidak kuat berpuasa karena saking sepuhnya, entah dalam keadaan sakit atau yang lainnya, maka dia ketika dibatalkan puasanya atau iftar, nggak puasa, bait ima'ang kulli yaumin miskinan, maka berikan setiap hari makan orang miskin selama Ramadan itu. Nah, wala qada'a alaihi, dan tidak ada kewajiban mengqada atau mengganti di bulan-bulan lain di luar bulan suci Ramadan. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim sahih hadis ini. Masyaallah, Islam itu indah sekali. La ikraha fid din, bagi orang yang benar-benar tidak mampu, sepuh, tua renta. Jadi kalau ada orang tua kita, saya nggak kuat puasa, maka biarkan beliau berbuka atau makan, tidak puasa. Ya, kemudian catatan tadi, memberi makan orang miskin. 3 kali sehari makan, ya 3 kali. 2 kali kuatnya 2 kali. Sekali memberi makan orang miskin. Walau qada alaih, dan tidak ada kewajiban mengkodok, mengganti bulan lain. Hanya saudaraku yang sudah di atas 60, 70, 80 tahun, ada keringanan ini. Sebagai orang miskin, kalau nggak bisa ya udah, nggak dikodok, nggak perlu mengkodok atau mengganti. Demikian ngaji bareng pesan Ramadan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita,
qiyamul lail kita, bersedekah kita, berbuat baik kita selama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan mendapat ridho dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan Ramadan di hari ke-9 ini, mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sesama. Selamat menunaikan ibadah saum. Fakir, maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.